Kapan saja kita mengangkat tangan ketika berdoa. Secara umum kita dianjurkan mengangkat tangan, tapi nggak semua doa ada angkat tangan. Itu perhatikan. Secara umum angkat tangan, tapi nggak setiap doa. Ya nggak ada keterangan kalau habis wudhu kita angkat tangan. Kalau kita mau berangkat angkat tangan. Ya, habis selesai makan nggak ada. Ya doa seperti anda adzan qomat kita angkat tangan. Atau ketika bangun tengah malam kita berdoa angkat tangan. Atau Nabi mengangkat tangan ketika di pemakaman. Atau ketika ada orang sakit Nabi ziarah angkat tangan. Tapi nggak semua doa itu angkat tangan. Nanti sebelum masuk WC angkat tangan lagi. Ya, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nggak ada. Jadi angkat tangan pada doa-doa yang memang Nabi contohkan kita angkat tangan. Secara umum angkat tangan, tapi nggak semua demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, salah satu di antara diharapkan akan dijabah Allah doa kita dengan cepat adalah dengan mengangkat tangan waktu berdoa. Hadis-hadis Nabi tentang ini banyak sekali. Di antaranya Nabi bersabda, cantumkan dalam Sunan Abi Dawud juz 5 halaman 2. An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Qala Syekh Albani sahih. Dari Salman ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kamu tabaraka ta'ala maha pemalu lagi maha mulia. Dia merasa malu, yakni Allah, terhadap hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, kemudian Allah biarkan kedua tangannya kembali dalam keadaan kosong. Maksud hadis ini bahwa Allah akan merasa malu apabila hamba itu berdoa kepadanya dalam keadaan mengangkat tangan, kemudian tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Inilah yang dipahami oleh para ulama bahwa mengangkat tangan salah satu di antara upaya agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahwa mengangkat tangan itu memang disyariatkan. Para ulama berkenaan dengan masalah mengangkat tangan ini menjelaskan diantaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dicantumkan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kitab beliau juz 2 halaman 167. Wa min ahammi adabid du'ai raf'ul yadaini hatta yura bayadu ibtih wa ghayatur raf'i ila hazwil mankibain illa idza ishtaddal amru. Termasuk di antara adab-adab doa yang terpenting, termasuk di antara adab-adab berdoa yang terpenting, kata Wahbah Zuhaili, adalah mengangkat kedua tangan sampai terlihat putih ketiaknya. Dan batasan mengangkat tangan itu adalah sampai ke sejajar, saya ulangi, sejajar dengan dua bahu, kecuali apabila masalah itu sangat penting sekali. Jadi menurut biasa orang berdoa mengangkat tangannya sejajar dengan bahu, tetapi di saat dia sangat penting urusannya yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka tidak hanya sampai di sana, akan tetapi sampai terlihat putih ketiaknya, seperti yang akan kita jelaskan nanti.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian daripada itu ada sebagian orang mengatakan, saya ulangi sebelum kita lanjut, bahkan Syekh Utsaimin, salah seorang ulama besar Salafi Wahabi, mengatakan di dalam Kutubun Warasail lil Utsaimin juz 16 halaman 3, wa maddul yadaini ila sama min asbabi ijabati du'ai kama jaa fil hadis innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Mengangkat dua tangan, menedahkan dua tangan ke langit termasuk di antara sebab-sebab diijabahnya doa, sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis, sesungguhnya Allah Maha Pemalu, Maha Mulia. Allah merasa malu terhadap hambanya apabila hambanya mengangkat tangan bermohon kepadanya, kemudian dia biarkan tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Syekh Utsaimin sengaja saya cantumkan agar kita paham bahwa bukan hanya orang bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab yang 4 yang memasukkan ini dalam adab doa, akan tetapi ulama salafi yang besar itu juga mengatakan mengangkat tangan termasuk di antara sebab diijabah Allah doa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian daripada itu ada sebagian orang mengatakan bahwa mengangkat tangan itu hanya disyariatkan di saat minta hujan. Mengapa? Karena kebetulan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kisah Rasul minta hujan pada saat itu. Dicantumkan dalam Sahih Al-Bukhari juz 4 halaman 231. An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtayhi. Kata Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya yang manapun kecuali dalam istisqa, minta hujan. Kalau dalam minta hujan, beliau mengangkat dua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Beliau mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Jadi dilihat dari hadis ini, kalau menurut Anas, Rasul tak pernah mengangkat tangan waktu berdoa, kecuali waktu minta hujan. Kalau itu tidak hanya mengangkat sedikit, sampai tinggi diangkat beliau, terlihat putih ketiaknya. Berdasarkan hadis inilah maka sebahagian orang mengatakan mengangkat tangan itu tidak dianjurkan dalam berdoa, karena berdoa itu mengangkat tangan hanya di waktu minta hujan saja. Ini kita lihat sebagian orang tidak ada mengangkat tangan sama sekali, berdoa kapan saja, habis sholat, atau mungkin di waktu-waktu lain dia tidak berdoa kecuali di saat minta hujan saja. Dan itu tentunya akan jarang sekali terjadi, karena hanya di musim kemarau dia dilakukan. Namun demikian, banyak di antara para ulama berpendapat hadis ini tidak hanya berkenaan dengan ketika minta hujan saja. Mengapa? Ternyata banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan mengangkat tangan dalam berdoa. Di dalam Subul Salam dijelaskan, wa amma haditsu Anas lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ahi illa bil istisqa fal muradu bihi al mubalaghatu fir raf'i wa annahu lam yaqa' illa fil istisqa. Adapun hadis Anas yang mengatakan Nabi tidak pernah mengangkat tangan dalam doanya yang manapun kecuali waktu minta hujan, kata penyusun Subul Salam, yang dimaksud dengannya adalah al-mubalaghah fir raf'i, bersangatan atau mubalaghah dalam mengangkat tangan. Itu tidak terjadi kecuali di waktu minta hujan. Maksudnya apa? Rasul memang tidak pernah mengangkat tangannya tinggi sampai nampak putih ketiaknya, kecuali di saat minta hujan. Kalau berdoa di luar minta hujan, Rasul tidak mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiaknya.
Artinya tangannya tidak diangkat terlalu tinggi, hanya lebih kurang sejajar dengan kedua bahu saja. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, hadis-hadis yang berkenaan dengan mengangkat tangan dalam berdoa itu banyak daripada apa yang kau kira, kata beliau. Wa qad jama'tu fiha nahwan min 30 hadisan min as-sahihain aw ahadima. Qala wa dzakartuha fi akhir bab sifati shalah fi syarhil muhadzab. Kata beliau, aku telah menyusun hadis-hadis itu lebih kurang 30 hadis yang diambil dari kitab Sahih Bukhari Muslim atau salah satunya. Kemudian beliau katakan, aku sebutkan itu di akhir bab sifat salat dalam syarah Al-Muhadzab. Itu penjelasan Imam An-Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim. Artinya, kata beliau, hadis-hadis yang berkenaan dengan mengangkat tangan dalam berdoa itu sungguh banyak sekali. Di antaranya dicantumkan beliau yang kita baca di atas tadi. Hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Allah merasa malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya, meminta kepadanya, kemudian kembali tangan itu dalam keadaan kosong. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim juz 2 halaman 703 dijelaskan. Dari Abi Hurairah, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbul illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan juga kepada para rasul. Faqala, beliau mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun ayat 51. Apa rupanya yang diperintahkan Allah kepada para rasul? Wahai para rasul, makan kamulah yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang saleh. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan, aku Maha mengetahui tentang itu, kata Allah. Waqala, kemudian Rasul mengatakan, melanjutkannya, ya ayyuhalladzina amanu. Saya ulangi, waqala, dan Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan kamulah sebahagian dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kamu. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi lis-sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang cukup jauh. Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Kemudian dia tadahkan kedua tangannya ke langit sambil mengatakan, oh Tuhan, dia berdoa. Sementara kata Rasulullah, makanannya yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram, dibesarkan dari yang haram, maka bagaimana mungkin Allah mengijabah doa orang itu? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hadis-hadis tentang mengangkat tangan ini cukup banyak sekali. Tidak perlu diragukan, hadis-hadis itu bahkan hadis-hadis yang sangat sahih dan diakui kesahihannya oleh para ulama hadis. Oleh sebab itu, mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk yang disyariatkan. Dan dia tidak wajib, tetapi bila Anda ingin doa Anda dikabulkan Allah, diijabah, maka silakan mengangkat tangan. Dan bila tidak mengangkat tangan, tidak berdosa karena itu. Apakah dibatasi harus yang dikerjakan Rasulullah diangkatnya tangan baru kita angkat? Tidak, silakan saja. Karena sudah ada dalil umumnya, maka kalau mungkin meminta pengkhususan, ada waktu tertentu, mungkin keadaan tertentu tidak boleh mengangkat tangan, itu yang harus dicari dalilnya. Mana dalilnya larangan mengangkat tangan pada saat itu? Karena secara umum Rasulullah sudah menyuruh kita, sudah menjelaskan kepada kita lewat hadis-hadis ini, mengangkat tangan itu adalah sesuatu yang sangat baik dan diperhitungkan akan mempercepat apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.